Selamat pagi, selamat bertemu kembali nih. Pagi ini kita mau berbagi tips sedikit ya. Kalau banyak menurut terlalu panjang nanti kalau kita bahas. Masalah rumput, masalah rumput. Kenapa setiap lokasi yang saya tanam banyak rumputnya? Mungkin kan ada yang bertanya seperti itu ya. Kalau untuk saya sendiri itu rumput jadi termasuk pupuk tambahan, jadi saya tidak pernah menggunakan Roundup ataupun Gramason ya, karena akan sekali berpengaruh sekali itu untuk tekstur tanahnya. Dia akan mengeras ketika kita gunakan Gramason atau Roundup ya. Tapi kalau yang bagi yang skala kebun mungkin ratusan hektar sih monggo. Kalau saya nggak terlalu luas sih lokasinya ya, paling cuma berapa lah. Jadi rumput ini masih saya gunakan untuk tambah nutrisi, karena saya belajar dari teknik zaman dulu kan, sebelum ada pupuk, ada urea, ada pupuk-pupuk ganda kayak NPK ataupun yang lain ya. Kakek moyang kita kan selalu menggunakan alat bantu sabit atau cangkul kecil ya, kalau sini bilang orang Jawa itu kayul. Mereka menggunakan itu. Tujuannya apa? Tujuan untuk membersihkan lokasi-lokasi yang vital di bawah pohon dan sekelilingnya di bawah tajuk. Dan untuk rumputnya itu dikumpulkan kembali, ditaruh di pas batang pokok. Karena apa? Karena fungsinya memang dia sangat membantu sekali. Kayak rumput-rumput itu kan memang Tuhan menciptakan rumput itu sebagai nutrisi untuk ketika dia busuk untuk tanaman gitu. Tinggal kita bermain bakteri. Kalau saya setelah ada sampah baru saya pakai bakteri pembantu lah, karena sifatnya dia akan bekerja 24 jam. Beda dengan pupuk lah ya, pupuk kimia maksudnya kan, ada organik ada pupuk kimia itu seperti itu. Jadi untuk yang secara alamiah, karena dibantu bakterinya dia akan bekerja 24 jam. Dia tidak pernah tidur kayak cacing ya apa, otomatis kan lahan pasti gembur karena dibantu oleh banyak bakteri yang bekerja kan itu. Dan hewan-hewan kecil seperti cacing, seperti yang lainnya kan. Toh katanya ada yang mengganggu, contohnya uret ataupun apa ya, memang benar juga itu mengganggu ketika tidak ada makanan yang mereka peroleh, akhirnya kan merusak. Akan tetapi kalau kita siapkan sampah lah itu, ada sampah, ada ranting, mungkin tidak begitu merusak lah menurut saya. Itu sih pengalaman saya, mungkin ya kalau salah mohon dikoreksi lah, kita sama-sama belajar. Jadi kalau saya, kenapa lahan banyak sekali rumput yang kita biarkan, karena satu alasan saya adalah untuk tambahan nutrisi tanaman tersebut. Kedua kalinya lagi ya, sebenarnya sih nggak efisien lah ya, maksudnya secara ekonomis memang mahal ketemunya, tapi kan setidaknya ada pupuk di sekeliling kita, kenapa tidak kita gunakan gitu. Sama aja ketika di Roundup, Gramason, walaupun dia tetap bentuknya nanti ketemunya jadinya tetap busuk, tapi kan dia tetap bawa racun. Kalau menurut saya ya kurang bagus lah. Mending yang secara alamiah seperti ini, nanti kita upayakan dengan dibantu dengan bakteri. Terus kedua kalinya lagi ya membuka peluang kerja untuk yang lain. Di sisi lainnya juga jadi kita tidak terlalu repot sekali loh. Kalau lokasi yang jauh kan bawa pupuk, bawa apa itu, apalagi pupuk organik kayak jenisnya kompos ya ataupun kohe itu kan, harus berkarung-karung. Ini juga kan bisa jadi pupuk nih. Ini saya biarkan dia nanti membusuk ini, biarkan membusuk. Kalau tidak nanti kita siram dengan bakteri, karena pada intinya pada itunya
eh, sifat dasarnya memang seperti itu, harus ada bakteri dan harus ada sampah. Ketika ada sampah tok, nggak ada bakterinya, juga proses pembusukannya akan lambat. Demikian juga sebaliknya, ketika ada bakteri nggak ada sampah juga nggak jadi, ada sampah nggak ada bakteri juga kan mereka tidak akan berproses. Itu sebagian yang kita bagikan untuk hari ini ya. Sebenarnya kalau kita bahas masalah rumput aja ini panjang sekali sebenarnya sih, tapi ya setidaknya garis besarnya seperti itulah. Jadi untuk saya pribadi itu, kalau masalah rumput masih kita tanggulangi secara manual ya, bertahap gitu. Nanti ketika sudah dibuka ini, kayak untuk pendemnya ini kan kita buka ini di gundukannya ini, nanti kita pupuk gitu kan. Sudah terbuka kan posisinya. Yang lainnya yang di sampingnya ini seperti ini nih, nanti kita gunakan gunting rumput, pakai mesin rumput supaya dia busuk dan jadi pupuk secara alamiah di situ. Jadi prosesnya begitu ya. Kami selalu menggunakan pola-pola manual, pola-pola zaman dulu. Silahkan mau dikatakan kuno nggak masalah, tapi menurut pengalaman saya ini lebih baik kok. Jadi rumput seperti ini pun dia sangat membantu untuk asupan nutrisinya ya. Kita bersihkan, busuk jadi pupuk, kita bersihkan terus jadi pupuk kembali. Nggak masalah dibikin banyak dulu, rungkut istilah orang Jawa kan, rungkut gitu, nggak masalah. Kalau yang ini persiapan kohe ini, untuk samping di bawah tajuk persiapan kohe ya. Untuk persiapan kohe muter, persiapan kohe itu, nanti ada kohe itu. Rumput-rumputnya juga ditumpuk itu. Ini persiapan kohe untuk per satu nih diameter ini pohon ini di bawah tajuk ya, 2 karung ya. Untuk kohenya udah dipersiapkan juga ini di sini. Adapun yang lain-lain seperti NPK itu, kalau pupuk kimia gitu ya, untuk mendongkrak lah ya posisi buah untuk menjadi lebih besar, untuk percepatan ataupun yang lain. Tapi pada dasarnya ya untuk yang pokok sekali, kalau saya tetap menggunakan kotoran hewan. Ini udah difermentasi nih. Ini kohai kambing. Sudah lembut sekali nih. Sudah lembut nih. Sudah yang mulai keluar. Sudah lembut nih. Ini sudah lembut. Nah ini urin kelinci nih, untuk campuran yang buat bibit pendem. Ada urin kelinci ya. Jadi seperti itu. Untuk masalah rumput itu bukan menjadi kendala dan menjadi masalah untuk tanaman pokok yang kita tanam seperti alpukat ya. Karena ada rumput pun ya tetap alpukat tetap berbuah kok. Apalagi bersih ya pasti kualitasnya akan lebih baik gitu kan. Jadi seperti itu. Untuk untuk rumput sendiri saya selalu pergunakan untuk nutrisi tambahan dengan pola-pola lama manual ya. Dalam artian maksudnya kita bersihkan rumputnya tidak menggunakan gramason ataupun Roundup. Kita fungsikan untuk jadi nutrisi tambahan. Ini kita kumpulkan di tengah, nanti dia membusuk. Sudah membusuk kita angkat, kita taruh di bawah pohon ini setelah membusuk. Apalagi ini mau musim kemarau ya, nanti kalau pas musim kemarau biasanya kalau saya malah justru rumput saya pelihara. Karena apa? Untuk perlindungan tanaman pokok itu ya, ketika panas yang terlalu berlebihan, ketika ada rumput kan otomatis ketika tanah itu akan mengering juga prosesnya kan tidak cepat gitu. Demikian untuk hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelihatan rajin dan rapi ini. Bibit penemnya jadi bersih, kelihatan. Rumputnya bisa buat nutrisi tambahan. Sudah bagus. Masih dibantu Mas Woyo ini, rekan setia setiap hari, teman saya ini, saudara saya ini, setiap hari bantuin saya ini. Bentar lagi ngopi ya bos. Oke, siap. Jadi rumput itu sangat istimewa lah. Selain untuk dimakan hewan, contohnya kayak sapi yang tadi itu, tumbuhan juga demikian, karena kandungan nutrisinya kan luar biasa. Pesa makannya terutama yang paling banyak kan di sini nih, di rumput ini. Sementara air hujan ya, air hujan sebagai faktor pendukung dari Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya ya. Air hujan itu bawa nitrogen, tapi untuk pesa makannya ini rumput sama ranting-ranting. Jadi jangan di rondap ataupun di gramason yang akhirnya mubazir, tidak dipakai kan, sayang. Kita gunakan semestinya secara alami ya. Wah, ini Bos Wisnu, ini mahasiswa, ini ada Bos Wisnu ini. Wah, saudara kita dari Jakarta ini, anak Vespa ini. Oh, bajunya ini. Oke. Kopi dulu Mas, kopi.